Karena dendam, sang adik tega membunuh kakak sendiri, guys. Ia menancapkan pisau ke perut kakaknya. Seketika, sang kakak itu pun terkejut melihat sang adik tega membunuhnya. Matanya terpancar dendam sejak lama kepada sang kakak. Apa yang kau lakukan, sayang? Akan tetapi, sang adik terus saja menusuknya, guys. Tak hanya itu, ia pun mendorong kakaknya hingga hampir terjatuh. Dan tiba-tiba, sang suaminya pula menusuknya dari belakang. Sang kakak pun menahan rasa sakit. Akan tetapi, tusukan itu pun tak henti-hentinya menancapkan di perutnya, guys. Ia pun tidak berdaya. Ia tidak menyangka sang adik dan suaminya tega membunuhnya. Seketika ia pun terduduk, guys. Akan tetapi, ia masih bisa mengangkatkan kaki dan menahan rasa sakitnya. Tanpa peduli dengan keadaan kakaknya, sang adik pun pergi begitu saja. Sang kakak tiba-tiba teringat semasa kecil dulu. Ia sangat menyayangi adiknya meskipun berbeda ibu kandung, guys. Tapi ia menganggap adiknya itu seperti adik kandung. Ia pun menangis tatkala melihat sang adik tega membunuhnya. Ia hanya dapat menatap wajah adiknya itu dari jauhan dan pergi meninggalkannya. Tiba-tiba istri dan anaknya pun datang dan ingin mengejar adiknya itu. Akan tetapi ditahannya, guys. Biarkan saja ia pergi. Dia tadi memanggilku kakak. Itulah yang berarti dalam hidupku. Meskipun sakit, ia masih bisa merokok, guys. Dan itu merupakan rokoknya yang terakhir. Hingga pada akhirnya ia pun tewas. Dan hidupnya pun berakhir di tangan adiknya sendiri. Lalu keesokan harinya, pria ini terkejut tatkala melihat masyarakat sebanyak itu menyambut kematian ayahnya. Mereka sangat bersedih, guys. Kehilangan orang yang sangat dicintainya. Laki-laki ini adalah orang berpengaruh di dalam masyarakat. Ia selalu membantu orang-orang di sana yang mengalami kesulitan. Lalu sang anak bertanya, siapakah ayahku ini? Pamannya pun bercerita, suatu ketika dahulu ayahnya memiliki istri simpanan yang melahirkan seorang anak. Lalu dengan kasih sayangnya, ia pun mengasuh sang adik. Sedari kecil ia sangat menyayangi adiknya itu, guys. Bahkan setelah ayahnya meninggal, ia menjaganya dengan penuh kasih sayang. Semua itu pun berubah tatkala gangster ini datang dan mengacaukan masyarakat yang ada di sana. Ia membabi buta menghabisi orang-orang yang ada di sana. Bahkan suatu ketika ia melihat seorang perempuan yang membuatnya tertarik. Seketika ia menyuruh anak buahnya untuk mengajak wanita itu. Lalu wanita itu pun dilemparkan dan masuk ke dalam rumah laki-laki tua itu, guys. Ia pun dipaksa melayaninya. Meski ia menolak, laki-laki tua tak tahu diri ini pun memaksanya terus-menerus. Sang anak dan suaminya pun hanya bisa berteriak. Laki-laki ini terus saja memperkaos istrinya. Bahkan tak segan-segan anak buahnya menyuruh menghabisi suaminya itu, guys. Hingga akhirnya suaminya itu tewas. Tak hanya itu, wanita ini pun tewas tatkala melayani pria hidung belang itu. Dan ketika anaknya masuk dalam rumah, ia menemukan kedua orang tuanya tidak bernyawa. Ia terus menangis membangunkan kedua orang tuanya itu. Ibu bangun, ibu bangun. Akan tetapi mereka telah kehilangan nyawanya, guys. Ia melihat kedua orang tuanya sudah tidak ada nyawa. Lalu sang anak ini pergi meminta bantuan. Ia menceritakan semua yang terjadi. Lalu ia pun memberanikan diri untuk melawan gangster itu, guys, yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ia berteriak dan tiba-tiba seorang laki-laki gagah perkasa muncul di belakangnya. Tiba-tiba semua orang terlempar ke udara. Gangster tua ini pun marah dan menantang laki-laki itu. Ayo kau, kemari. Dengan hanya hentakan kaki, ia mampu membuat bumi bergetar. Aku akan membalaskan dendam atas kematian kedua orang tua anak kecil ini yang telah kau bunuh. Tiba-tiba ia menyuruh anak buahnya melemparkan tali ke lehernya. Teman-temannya mencoba untuk membantunya, tapi dilarangnya, guys. Dan tiba-tiba, dengan sekali tarikan, mereka pun tumbang. Ia pun melepaskan semua tali yang ada di tubuhnya. Lalu dengan mudah, ia menghabisi satu persatu anak buah gangster itu, guys. Dengan sekali ayunan tangan, gangster itu pun tewas seketika. Ia pun membabi buta melawan para gangster dan memberi pelajaran kepada mereka. Tak segan-segan, ia menghabisi satu persatu. Ketika gangster ini ingin menghabisi anak kecil itu, tiba-tiba ia melemparkannya dengan sebuah pisau. Pisau itu pun dilemparkan kembali kepadanya. Dan tiba-tiba, tebasan demi tebasan ia lakukan. Dengan pengecut, ia pun menangkap anak kecil ini dan dilemparkannya ke arah lawannya, guys. Dan tiba-tiba ditangkap. Seketika, leher gangster tua ini tertebas oleh anak buahnya sendiri hingga terjatuh. Mereka yang melihatnya pun begitu senang. Ia pun terkejut. Bosnya sendiri mati di tangannya, guys. Ia pun mencoba berlari. Seketika sang anak kecil ini melihat kepalanya, lalu ia tendang hingga terlempar ke tabu itu dan jatuh kembali. Di sisi lain, awalnya laki-laki ini ingin melamar si gadis. Akan tetapi, ia telah dijodohkan oleh sang kakak. Ketika ia menjelaskan bahwa ia sudah mencintai orang lain, sang kakak pun marah. Lalu ia melihat laki-laki itu, dan ternyata itu adalah anak buahnya sendiri, guys. Sang adik ketakutan melihat kemarahan sang kakak. Akan tetapi, tiba-tiba ia merestui hubungannya, guys. Ia pun senang. Hingga keesokan harinya, tunangan pun dilangsungkan. Keceriaan pun terpancar di hati mereka. Keesokan harinya, sang kakak ditantang untuk menembak kambing, guys. Akan tetapi di perjalanan, ia diserang oleh seseorang yang membuat nenek terluka
terluka parah hingga harus dibawa ke rumah sakit. Hal itulah yang menghalanginya untuk datang ke turnamen. Laki-laki ini pun berteriak bahwa ia akan menjadi pemenang dikarenakan lawannya tidak datang guys. Akan tetapi calon menantu ini pun muncul dan memarahi laki-laki itu dan menantangnya menembak kambing karena ia tidak rela melihat calon kakak iparnya dihina oleh pria itu. Nahasnya ia gagal guys, dan lawannya pun berhasil menembak kambing itu hingga ia menjadi pemenangnya. Hei kau, bagaimana bisa kau menjadi seorang menantu dari keluarga itu? Laki-laki ini pun tertunduk malu karena marah. Di malam hari ia pun mabuk-mabukan guys. Lalu ia mengambilkan pistolnya dan menembakkan di sembarang tempat. Tapi naasnya ketika ia melihat di depannya, ternyata tembakannya itu meleset ke arah warga guys, yang menyebabkan ia meninggal. Sang kakak yang mendengar kabar tersebut pun datang dan langsung memarahi calon adik iparnya itu. Ibu ini pun mengatakan maafkan saja dia tidak sengaja. Akan tetapi karena kemarahannya ia terus saja memberi pelajaran kepada calon adik iparnya itu karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Dan keesokan harinya pria itu terlihat gantung diri guys di depan banyak orang. Sang adik yang melihatnya pun terkejut. Mendengar kabar itu sang kakak pun datang. Ia pun terkejut melihat calon adik iparnya gantung diri. Terpancar wajah yang sangat sedih di mata adiknya sehingga membuatnya ia kasihan guys. Akan tetapi baru kali ini sang adik berteriak kepadanya. Ia menganggap sang kakaklah yang menyebabkan kematian calon suaminya itu. Jikalau ia tidak mempermalukannya di depan banyak orang, itu tidak akan terjadi. Kau yang bertanggung jawab. Aku bersumpah akan membunuhmu. Ia pun pergi meninggalkan kakaknya. Lalu wanita ini pun berencana akan membunuh kakaknya guys. Ia pun datang kepada musuh bebuyutan kakaknya dan menawarkan untuk menikah dengannya. Seketika pria ini pun hanya tersenyum guys. Pernikahan pun dilangsungkan. Mangkosutera itu dipasang kepada wanita itu. Mendengar berita itu, sang nenek itu pun bersedih. Sang kakak tak kuasa atas perlakuan yang dilakukan adiknya. Sedari kecil ia sangat disayang. Akan tetapi balasannya ia menikah dengan musuh bebuyutan kakaknya itu. Dan ketika malam pertama, pria ini mengajaknya untuk berkencan. Akan tetapi laki-laki itu ia tolak guys dan mengancamnya. Kau boleh menyentuhku asal kau dapat membunuh kakakku. Setiap harinya ia menjadi istri yang baik bagi laki-laki ini guys. Hal itu ia lakukan demi dapat membunuh kakaknya itu. Sang kakak hanya dapat memandang pakaian-pakaian adiknya. Ia berencana bagaimana cara memisahkan musuh bebuyutannya dengan adik tersayangnya itu guys. Ia akan melakukan segala sesuatu demi kebahagiaan adiknya. Hal itulah yang ia ceritakan tentang kehidupan sang ayah yang membuatnya sangat sedih guys. Begitu tega, sang adik ingin membunuh kakaknya sendiri. Peringatan hari kematian ayahnya pun dilangsungkan. Laki-laki ini adalah partner kerjanya di pabrik. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa pabrik itu akan dijual kepada musuhnya itu. Karena dahulu masih ada sang ayah, ia pun berani untuk menolak tawaran musuhnya itu membeli pabriknya. Karena sang ayah sudah tiada, terpaksa ia akan menjual pabriknya itu kepada musuhnya guys. Penandatangan pun akan dilangsungkan. Pria ini pun dipaksa untuk menandatangani kontrak jual beli. Dan saat menandatangani kontrak itu, tiba-tiba parang melayang ke meja itu hingga membuat semua berkas itu berantakan. Lalu di rumah adiknya, awalnya sang suami ini kesal kepada sang istri yang selalu menolak ajakannya guys. Lalu ia menceritakan semua hal yang terjadi, bahwa sebenarnya dialah yang membunuh tunangannya terdahulu. Ia menceritakan semuanya. Tatkala sang kakak mempermalukan tunangannya di depan semua orang, laki-laki menjadi suaminya itu pun mengambil kesempatan untuk bekerja sama membunuh sang kakak guys. Akan tetapi ia tolak. Pada akhirnya laki-laki itu digantung di atas pohon seolah-olah ia bunuh diri. Mengetahui itu, sang adik sangat sedih guys karena ialah yang membunuh kakaknya itu. Karena perasaan bersalah, ia pun pergi ke rumah masa kecilnya bersama sang kakak. Ia memanggil semua orang yang ada di sana. Anak sang kakak ini pun muncul di hadapan sang bibi. Ia meminta maaf atas kesalahan bodoh yang telah ia lakukan terdahulu. Karena dari tangannya lah ia telah membunuh sang kakak yang tidak bersalah. Karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, ia pun memilih jalan pintas untuk menembus kesalahannya kepada sang kakak. Ia pun memotong lehernya guys, dan seketika pula ia tewas. Pria ini pun melakukan ritual, akan tetapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sana. Dan ternyata itu adalah suami sang bibi guys yang menuntut balas dendam. Karena tidak ada rasa tanggung jawab lagi kepada sang bibi, ia pun berani membunuh dalang atas kematian ayah dan bibinya hingga kepalanya copot guys. Waduh, ia pun jatuh dan terbakar oleh api. Dan film pun selesai. Next film yang lainnya ya guys.